Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Perencanaan Pajak. Hari ini kita pertemuan yang ke-13. Nah, pembahasan pada hari ini kita akan bahas tentang akuntansi pajak penghasilan. Ya, sebenarnya bahasan akuntansi pajak penghasilan itu lebih mengarah kepada akuntansi pajak tangguhan ya. Akuntansi pajak tangguhan seperti yang tertera di dalam PSAK 46. Ya, berkaitan dengan akuntansi pajak tangguhan ini, teman-teman bisa melihat di dalam standar akuntansi keuangan, dan juga apabila tertarik dengan akuntansi pajak, boleh membuat riset atau penelitian berkaitan tentang PSAK 46, yaitu akuntansi pajak tangguhan. Nah, kita lanjutkan. Akuntansi pajak penghasilan, ya, di dalam akuntansi pajak penghasilan ini tentunya kita akan mengambil data atau berupa laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, dan laporan laba ruginya ini akan kita hitung pajaknya. Ya, melakukan perhitungan pajak dari laporan laba rugi, pendapatan atau penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan sama dengan laba kotor kurangi dengan beban-beban, itu dapat laba bersih sebelum pajak dan seterusnya. Nah, nanti dari laporan laba rugi tersebut, kita akan menghasilkan sebuah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, laba ini merupakan objek pajak penghasilan, ya. Tadi kita sudah masukkan atau input penjualan atau pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada biaya-biaya, ya, biaya-biaya tersebut nantinya akan diakui. Kemudian tentunya biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak. Penghasilan yang diperkenankan menurut pajak, biaya pun diperkenankan menurut pajak, ya kan? Nah, jumlah laba kena pajak nantinya itu dihitung berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Ya, tentunya tadi saya sudah sampaikan apa saja yang masuk dalam kategori biaya menurut pajak atau deductible expenses-nya tuh apa aja, biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak. Lalu yang non-deductible expenses tentu harus kita keluarkan atau tidak kita akui untuk menghitung laba kena pajak. Ya. Pak, bisa dapat laba kena pajak karena apa, Pak? Pertama, dari laporan laba rugi menurut standar akuntansi keuangan, itu kita akan buatkan rekonsiliasi fiskal. Untuk membuat sebuah rekonsiliasi fiskal harus ada apa? Harus ada koreksi atau beda tetap dan beda waktu. Ya, tentunya kedua koreksi ini harus dimasukkan untuk menetapkan koreksi tetap ataukah koreksi waktu. Ya, nanti kalau misalnya nih berkaitan dengan koreksi waktu, berhubungan dengan penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada kalanya perusahaan menggunakan metode declining balance method atau metode saldo menurun. Padahal menurut pajak yang diperkenankan itu hanyalah metode garis lurus, seperti itu. Itu yang ada di laporan yang harusnya diterapkan laporan pajak. Jadi kalau wajib pajak sudah terlanjur, ya lebih baik nanti untuk tahun yang akan datang, ya tahun takvim yang akan datang itu dia harus menerapkan metode penyusutan secara garis lurus ya, atau straight line method, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadinya kalau misalnya nih kita sudah ya berkaitan dengan pembuatan atau menemukan laba kena pajak, sudah dibuatkan rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal itu pun semata-mata memang dikhususkan untuk menyajikan sebuah laporan pajak ya yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu harus
sesuai dengan regulasi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, emang kita nggak bisa, Pak, membuat atau menghitung laba kena pajak atau laba sesuai dengan standar akuntansi keuangan, nggak bisa ya. Tentunya kita harus membuat berdasarkan laba kita harus membuatnya berdasarkan undang-undang perpajakan. Tapi bukan berarti laba akuntansi menurut standar akuntansi keuangan itu salah. Kalau dari sisi accounting mah benar ya, dianggap sangat benar kalau kita sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tapi yang salahnya adalah kalau kita mengikuti standar, membuat laporan pajaknya berdasarkan SHK tentu nggak bisa dinyatakan demikian. Jadi pembuatannya itu harus sesuai dengan apa, tentunya dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ya, nantinya dalam rangka membuat sebuah untuk memperoleh laba kena pajak, kita sudah buatkan koreksi tetap, lalu ada koreksi waktu, dari sana nanti akan, ditemukan besarnya laba kena pajak, lalu perusahaan akan melakukan pembayaran pajak ke negara. Nah, di sanalah kita bisa melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Ya, teman-teman bisa memilah-milah caranya supaya memperoleh laba kena pajak yang kecil dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak. Kalau misalnya ada biaya entertain, ya biaya entertain kan bisa saja diakui menurut pajak asalkan ada daftar nominatif, ya kan? Kalau biaya entertain nggak ada daftar nominatif, ya nggak bisa diakui sebagai atau diakui menurut versi pajak. Tentunya akan dikeluarkan, ya seperti itu. Jadi berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang ada tentu kita harus perhatikan betul-betul dari penyajian sebuah laporan laba rugi menurut accounting atau menurut standar akuntansi, lalu siap untuk disajikan, menggunakan atau menyajikan rekonsiliasi fiskal, nanti siap untuk dihitung besarnya pajak yang siap untuk dibayarkan ke negara, kurang bayar tersebut. Nah, perbedaan ini berakibat adanya apa? Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan menurut laba akuntansi dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan. Tentu pasti akan ada selisih. Ya, nggak mungkin tiba-tiba langsung sama, Pak. Pokoknya laba akuntansi benar-benar sama dengan undang-undang pajak. Pasti mereka ada selisih. Ya, ada kalanya kalau biaya perusahaan boleh, tapi di pajak nggak boleh. Ya, jadi kalau accounting kan maunya mengakui seluruh biaya, atau biaya-biaya ini bisa saja diakui sebagai, biaya menurut accounting atau menurut standar akuntansi keuangan. Contohnya tadi, biaya entertain, "Oh bener kok ini biaya entertain," padahal nggak ada daftar nominatifnya. Tapi si orang accounting tetap mengakui itu sebagai biaya, karena memang si direksi mengatakan, "Kemarin kami ada meeting di restoran ini, membahas tentang ini." Tapi begitu ditanya, "Buktinya mana Pak?" "Nggak ada." Nah, kalau dari accounting, dari sisi accounting sih bisa ya, dari sisi akuntansi. Tapi kalau menurut versinya rekonsiliasi fiskal itu tidak diperkenankan, ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, perbedaan ini akibat adanya perbedaan jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan menurut laba akuntansi dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut SPT. Ya, sehingga masalah yang timbul dalam akuntansi adalah bagaimana kita mengakui dan mencatat perbedaan tersebut dalam rekening pembukuan serta menyajikan pengaruhnya dalam setiap elemen laporan keuangan. Ya, tentunya kita ingin mengetahui kan, lalu kita juga ingin mengakui, melakukan pencatatan perbedaan-perbedaan yang ada. Oh tadi Pak, biaya penyusutannya ada, atau metode persediaannya. Ada yang menggunakan metode first in first out, tapi dari satu sisi harusnya pakai last in first out, misalnya seperti itu. Ya, jadi perbedaan penerapan metode akhirnya mengakibatkan juga adanya selisih kan, pastinya kan. Penyusutannya beda, metodenya ya pasti hasilnya juga akan berbeda. Walaupun kita menganggap keduanya benar, ya maksudnya bisa dikatakan mau pakai metode garis lurus kek, mau pakai, straight line mau pakai declining balance method ya, saldo menurun tetap aja benar, ya kan? Kalau dari sisi akuntansi mah benar baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi begitu menurut pajak belum tentu, ya seperti itu.
Ya, dari sana teman-teman bisa melihat hal tersebut. Nah, kemudian kita lihat perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan, ya. Pajak penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan, ya. Kita menganggap PPh itu sebagai biaya bagi perusahaan tentunya kan, karena kenapa? Ada senilai uang tertentu atau nilai nominal tertentu yang harus kita bayarkan ke negara kan. Teman-teman bayar pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 22, kan ada nilai yang harus kita bayarkan ke negara. Berarti itu adalah sebagai biaya bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan, ya. Kita harus gabungin, diasosiasikan dengan laba di mana PPh tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Nah, proses untuk mengasosiasikan pajak penghasilan dengan laba, di mana pajak itu dikenakan disebut sebagai alokasi pajak. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman nantinya bisa melihat pajak penghasilan dengan laba di mana pajak itu nanti akan dikenakan. Itu disebut sebagai alokasi pajak. Ya, jadi pengalokasian pajak itu, ternyata, lebih sederhana ya, lebih simpel karena apa? Kita cuma mau menghubungkan doang loh antara laba ya, laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang ada, seperti itu. Nah, karena tarif pajak penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian, ya. Perlakuan yang konsisten terhadap PPh tersebut beserta penyajiannya dalam laporan keuangan ya. Jadi, karena tarif PPh ini berubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi. Perlu melakukan apa? Diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian. Jadi kita kan ingin melakukan metode alokasi, harus melakukan ini kan, supaya tepat dalam mengalokasikan. Tentunya teman-teman nggak mau sampai salah dalam menerapkan atau menetapkan, ya seperti itu. Ya karena tarif pajaknya sendiri itu berubah-ubah. Ya seperti itu. Jadi, tentunya teman-teman akan melihat bahwa tarif pajak penghasilan itu memang berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga kita perlu menerapkan atau kita memerlukan suatu metode alokasi supaya diperoleh kepastian, dan perlakuannya pun harus konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut, beserta penyajiannya dalam laporan keuangan, ya, seperti itu. Ya jadi, supaya tidak salah dalam mengalokasikan. Jadi jangan sampai labanya itu tidak ada kaitannya dengan PPh pasal 21, atau misalnya labanya itu tidak ada kaitannya dengan penghasilan atas jasa konstruksi atau penghasilannya ini, dimasukkan sebagai penghasilan dari usaha ya, bukan penghasilan utama dari usaha, ya seperti itu. Jadinya nanti, kita akan melihat kenapa sampai demikian ya, tentunya bisa dilakukan, pemeriksaan secara, berulang-ulang supaya kita menyesuaikan dengan, tarif pajak penghasilan yang memang berubah-ubah. Nah, Eee, teman-teman bisa melihat bahwa emang ada Pak tarif PPh yang berubah-ubah? Ada ya, kemarin PPh Badan aja tarif sebelumnya 28%, sekarang tarif PPh Badan berubah menjadi 25%, ya kan? Kemarin tarif PPh Badannya 28%, sekarang jadi 25%. Itu ada perubahan tarif. Nah, pada dasarnya terdapat 3 alternatif metode alokasi pajak yang bisa dipakai, ya. Ada 3 alternatif metode alokasi pajak yang bisa kita pakai, yaitu yang pertama
Ya, menurut metode ini, selisih jumlah pajak penghasilan terutang berdasarkan SPT dengan biaya pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi dalam satu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Ya, jadi gini ya, ada nih PPh terutang menurut SPT yang sudah kita hitung menggunakan tarif PPh badan yang baru 25% kan. Lalu dari sisi akuntansi juga kita mengakui adanya biaya pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi. Nah, pasti keduanya akan menimbulkan suatu selisih kan. Selisih dalam satu periode yang harus kita catat dan kita sajikan dalam laporan keuangan. Dan nanti kita buatkan dalam satu akun namanya pajak yang ditangguhkan. Ya, seperti itu. Jadi menurut metode ini kita sudah tahu jumlah pajak penghasilan terutang berdasarkan SPT, lalu dengan biaya pajak penghasilan akan laba akuntansi dalam satu periode itu harus dicatat lalu disajikan dalam sebuah laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Nah, jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku ya pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Ya, tentunya jumlah pajak yang ditangguhkan itu harus ditentukan berdasarkan apa? Berdasar tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Ya, di dalam deferred method ya atau metode penangguhan ini berorientasi pada laba rugi. Ya, deferred method memang berorientasi kepada laba rugi dan menitik beratkan pada tercapainya proper matching antara pendapatan dan biaya dalam periode di mana perhitungan pajak terjadi. Ya, di sini memang teman-teman bisa melihat ya menitik beratkan pada tercapainya proper matching antara pendapatan dan biaya dalam periode ya di mana selisih perhitungan pajak terjadi. Ya, karena dia lebih fokus kepada laporan laba rugi, makanya dia tentunya menitik beratkan kepada pendapatan dan biaya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya liability method ya, metode yang kedua. Menurut metode ini, jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan. Ya, yang diharapkan akan berlaku dalam periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Ya, jadi menurut metode ini, jumlah pajak yang ditangguhkan itu bisa ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan. Oh, kalau misalnya metode utang, liability kan metode utang. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan tarif pajak yang kita inginkan. Akan berlaku di mana periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Nah, perhitungan pajak yang ditangguhkan itu bersifat tentatif, yang selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadinya perubahan tarif pajak penghasilan ya. Jadi, penghitungan pajaknya itu sifatnya sementara dan juga selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Nah, menurut liability method, pajak yang ditangguhkan harus dipandang sebagai kewajiban ekonomis untuk pajak yang terutang atau sebagai aktiva untuk pajak yang dibayar di muka, yaitu menurut liability method. Jadi pajak yang ditangguhkan ini harus dipandang sebagai kewajiban ekonomis. Jadi ada kewajiban yang tentunya harus kita bayarkan. Ya sebenarnya di ketiga metode ini juga adalah kewajiban kan. Kalau dikatakan namanya juga selisih, pasti ada kewajiban. Ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Nah, pada saat itu menurut liability method kita akan memandang pajak tangguhan sebagai kewajiban ekonomis untuk pajak yang terutang atau sebagai aktiva untuk pajak yang dibayar di muka, seperti itu. Nah, alokasi pajak yang ketiga yaitu net of tax method atau metode pajak bersih ya, kalau bisa disebut net of tax method. Nah, dalam metode ini melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam neraca tidak dibenarkan. Ya, padahal pajak yang ditangguhkan kan harusnya masuknya di neraca, ya nggak? Tapi justru net of tax method itu nggak memperbolehkan, tidak memperkenankan hal tersebut.
Menurut metode ini, melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam neraca tidak dibenarkan karena kenapa? Biaya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam bagi laba harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Nah, selisih yang terjadi karena adanya perbedaan laba kena pajak dan laba akuntansi tidak dibukukan dalam suatu rekening tersendiri, tetapi ditambahkan atau dikurangkan kepada aktiva atau utang tertentu serta unsur pendapatan atau biaya yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Jadi nantinya dalam metode ini memang tidak diperkenankan ya, pajak yang ditangguhkan dalam neraca itu tidak dibenarkan karena penangguhan pajak itu dalam neraca tidak dibenarkan karena biaya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laba rugi harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Dan selisih yang terjadi karena adanya perbedaan laba kena pajak dan laba akuntansi tidak dibukukan dalam suatu rekening tersendiri, ditambahkan atau dikurangkan kepada aktiva atau hutang tertentu serta unsur pendapatan atau biaya yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip alokasi pajak ya, pada dasarnya alokasi pajak penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak itu bisa mencakup dua hal. Ya, teman-teman bisa melihat berkaitan dengan prinsip-prinsip di dalam alokasi pajak. Yang pertama adalah inter-period allocation ya. Pertama ada inter-period allocation, lalu yang kedua adalah intra-period allocation. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan inter-period allocation ini, yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Ya, jadi nih udah ada nih pengalokasian pajak penghasilan di tahun 2020. Nanti kita akan alokasikan itu kepada tahun buku berikutnya dan setelahnya. 2021, 2022, dan seterusnya ya. Kalau misalnya berkaitan dengan gedung dan harus melakukan penyusutan sampai 20 tahun ke depan, tentu harus kita hitung ya, 20 tahun ke depan. Seperti itu. Ya, jadi proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Nah, alokasi pajak penghasilan antara periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi, ya. Itu tentu perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi. Lalu di dalam intra-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam satu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Ya, misalnya adalah tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa, ya kan? Kita kan harus membedakan itu, kita nggak bisa gabungin dalam satu akun. Ya, di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kalau tadi yang inter-period allocation, proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku berikut atau sesudahnya, di mana alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena memang ada perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi. Nah, kalau di intra allocation, ya teman-teman bisa melihat proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Ya, misalnya adalah tarif pajak untuk laba sebelum pos berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa. Jadi, di dalam intra period sih sebenarnya lebih mengarah kepada perbedaan tarif pajak ya, kalau kita lihat, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut.
Nah, karena undang-undang perpajakan di Indonesia tidak mengenal diskriminasi tarif ya. Kok bisa sih diskriminasi tarif? Ya, diskriminasi tarif tuh kayak mengenakan pajak kepada orang yang kaya dikasih pajak yang lebih tinggi, sedangkan orang yang miskin pajaknya kalau bisa lebih rendah. Ya, di mana-mana kan tarif pajak itu ditetapkan sudah sesuai dengan rentang penghasilan. Ibaratnya kayak di Indonesia, pajak penghasilan pasal 21. Kita sudah bisa membedakan kan, oh kalau PPh pasal 21 itu tarif yang 5% untuk penghasilan dari sekian sampai sekian, yang 15% sekian sampai sekian. Tarif progresif pasal 17. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa setiap tarif sudah ditentukan dengan rentang penghasilan yang ada. Nah, Indonesia pasti tidak mengenal yang namanya diskriminasi tarif yang diberlakukan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Maka masalah intraperiode allocation itu praktis tidak pernah dijumpai, sehingga pembahasan kita ini akan lebih menitik beratkan kepada interperiod allocation ya. Interperiod allocation berarti yang pertama, yang atas ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi tentunya teman-teman bisa melihat bahwa apa, berkaitan dengan perhitungan, fokus kepada inter ya tadi akan lebih kepada inter-period allocation. Ya, inter-period allocation-nya itu yang pertama. Dia akan melakukan pengalokasian pajak dari tahun yang pertama sampai tahun-tahun berikut atau sesudahnya. Kayak tadi saya kasih contoh untuk gedung. Gedung kan penyusutan bisa sampai 20 tahun ke depan. Nah, berarti kita akan akui dari tahun 2020 sampai 20 tahun ke depan, 2040 katakan seperti itu. Ya. Maka dari itu kita lihat bagaimana contohnya. Nah, alokasi pajak penghasilan antar periode atau inter-period allocation. Seperti apakah kita akan melakukan perhitungan yang ada. Nah, contoh kasusnya kita lihat bersama. Pada tanggal 1 Januari 1987, wah ini udah lama banget. Sebuah perusahaan membeli sebuah villa berikut tanahnya dengan harga 90 juta rupiah. Sebesar 15 juta diantaranya merupakan harga tanahnya. Ya, jadi villanya 90 juta sama tanah ya. Nah, sebesar 15 juta diantaranya merupakan harga tanahnya, berarti selisih dari 90 kurang 15 adalah harga villanya, seperti itu. Nah, kemudian menurut ketentuan perpajakan, bangunan villa harus disusutkan berdasarkan metode garis lurus atau straight line method dengan taksiran umur 20 tahun. Ya, kebijakan akuntansi pada perusahaan tersebut menetapkan bahwa bangunan villa disusut berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran umur adalah 10 tahun. Ya, jadi kebijakan akuntansi pakai metode garis lurus. Sebenarnya pajak pun sama ya, memperkenankan metode garis lurus. Di mana kalau di akuntansi, taksirannya umurnya 10 tahun. Tapi kalau di ketentuan perpajakan, bangunan villa ini harus 20 tahun. Ya, seperti itu perbedaannya. Nah, kemudian apabila perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah, dengan biaya operasi tidak termasuk biaya depresiasi sebesar 1 juta, setiap tahun selama 20 tahun, sedang tarif pajak yang berlaku untuk tingkat laba yang dihasilkan perusahaan pada saat itu sebesar 40%. Nah, maka perhitungan jumlah pajak penghasilan setiap tahun selama 20 tahun adalah sebagai berikut. Ya, jadi kita pahami dulu soalnya, ya silakan teman-teman pelajari dulu contoh kasus yang ada dalam rangka melakukan pengerjaan alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku berdasarkan periode tahun buku dengan menggunakan inter-period allocation, ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut,
Ya, ini saya foto dulu supaya bisa dilihat contoh kasusnya. Nah, kemudian sorry, sehingga kita akan melakukan perhitungan sebagai berikut ya. Yang pertama buat tabelnya dulu keterangan masa 10 tahun pertama dengan masa 10 tahun berikutnya. Ya, SPT akuntansi lalu teman-teman bisa melihat pendapatan 10 juta rupiah masa 10 tahun pertama, lalu masa 10 tahun yang berikut adalah 10 juta rupiah. Lalu untuk masa 10 tahun berikutnya sama ya, SPT akuntansi menurut pajak dan juga menurut akuntansi. Tadi perbedaannya cuma satu ya, kalau undang-undang pajak kan menyatakan bahwa, mereka menggunakan metode penyusutan garis lurus taksiran umur 20 tahun. Tapi kalau menurut perusahaan, perusahaan melakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, taksiran umurnya hanya sampai 10 tahun, ya nggak? Sehingga di sini 10 tahun pertama, tentunya si SPT akan mengakui biaya depresiasi 10 tahun pertama dan 10 tahun berikutnya. Tapi kalau menurut versi akuntansi tentu tidak diakui ya 10 tahun berikutnya. Jadi teman-teman bisa lihat ke bawah, pendapatan adalah 10 juta, ya. Di sini kita lihat bersama, di sana adalah 10 juta ya, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan biaya usaha 1 juta, ya, tidak termasuk biaya depresiasi sebesar 1 juta, kemudian 10 juta kurang 1 juta itu adalah 9 juta. 9 juta kita kurangi dengan biaya depresiasi ya. Biaya depresiasinya berapa? 3.750.000. Ya, seperti itu. Kemudian, laba kena pajaknya adalah 10 juta dikurangi 4.750, diperoleh angkanya 5.250.000, ya kan? Coba kita hitung dulu ya. Ini kita bagi. Nah, tadi kan berdasarkan soal, sedang tarif pajak yang berlaku untuk tingkat laba yang dihasilkan perusahaan pada saat itu sebesar 40%. Sehingga laba kena pajak 5.250.000 yang ini kita kalikan dengan 40%, dapatnya adalah 2.100.000. Coba 5.250 kita kali 40% dapat 2.100.000 rupiah. Nah, selanjutnya teman-teman langsung melakukan perhitungan ke depan ya seperti itu. Nah, begitu untuk SPT, dia mengakui besarnya pendapatan sama 10 juta akuntansi, untuk yang akuntansi ya, lalu biaya usahanya 1 juta, untuk biaya depresiasinya adalah 7.500.000 rupiah, ya kan? Itu tinggal dikalikan dengan 75 juta dikali 10%. Diperoleh angkanya 7.500.000, ya kan? Ya, kalau yang biaya depresiasinya ini kan
75 juta dikali 50%, makanya dia perolehnya adalah 3.750.000 ya. Sorry. Dikali dengan 0,05%. Jadi 5% dikali dengan 75 juta, itu adalah 750.000. Sedangkan untuk yang akuntansinya, biaya depresiasinya kita akui langsung 75 juta dikali dengan 10%. Itu diperoleh angkanya yaitu 7.500.000. Nah, 10 juta dikurangi 1 juta biaya usaha, dikurangi biaya depresiasi 7,5 juta, 8,5 juta ya. Lalu laba kena pajaknya menjadi 1.500.000. Nah, 1.500.000 sama kita kalikan dengan 40%. 1.500.000 dikali 40% adalah 600.000 rupiah. Ya kan? Nah, masa 10 tahun berikutnya juga sama ya, perhitungannya sama untuk SPT, 10 juta pendapatan dikurangi dengan biaya usaha 1 juta, biaya depresiasi 3.750.000, dapat laba kena pajak 50 dikali dengan 40% dapat 2,1 juta. Nah, tapi dari sisi akuntansi ya, tadi sesuai dengan soal, teman-teman lihat kembali, tadi kan si akuntansi hanya mengakui taksiran umurnya 10 tahun saja. Berarti yang 10 tahun berikutnya tidak diakui kan. Dia tinggal masukkan pendapatan 10 juta, biaya usahanya 1 juta, dapat 9 juta. 9 juta dikalikan dengan 40%. Benar nggak? 3.600.000. 4 dikali 9 juta. Ya, dapat angkanya adalah 3.600.000 rupiah. Ya, sehingga diperoleh angkanya 3,6. Nah, tanpa alokasi pajak penghasilan, maka besarnya pajak penghasilan yang harus disajikan dalam laporan rugi laba akan sama jumlahnya dengan pajak yang terutang menurut kantor pajak. Nah, dalam SPT, yaitu sebesar 2,1 juta per tahun, berlangsung selama 20 tahun. Ya, jadi 2,1 juta per tahun diakuinya, yang akan berlangsung selama 20 tahun, karena tadi menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan adalah selama 20 tahun. Nah, dengan demikian, laporan laba rugi perusahaan akan tampak sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa melihat laporan laba rugi parsialnya tanpa alokasi pajak antar periode. Nah, di sana ada masa 10 tahun pertama 10 juta, dikurangi dengan biaya usaha 1 juta, kurangi biaya depresiasi bangunannya 7,5 juta. Nah, 10 juta dikurang 8,5 juta dapat 1,5 juta. Nah, tadi kan pajak penghasilan itu 2,1 juta ya per tahun. Dan akan berlangsung selama 20 tahun. Nah, kita kurangi di sini. Sehingga laba sebelum PPh-nya 1,5, tapi PPh 2,100, berarti di sini adalah rugi bersih dong. Ya enggak? Rugi bersihnya adalah 600.000. Lalu bagaimana Pak 10 tahun berikutnya? Kita masukkan pendapatan 10 juta, biaya usahanya adalah 1 juta, 10 kurang 1 juta dikurangi dengan depresiasi bangunan, karena akuntansi tidak mengakui 10 tahun berikutnya berarti tidak dimasukkan. Lalu laba sebelum PPh-nya menjadi 10 kurang 1 juta, 9 juta. 9 juta kita gunakan 2,1 juta ini per tahun. Nah, dari sana di sini adalah laba bersih ya, 10 tahun berikutnya sebesar 6,9 juta. Yaitu tanpa alokasi pajak penghasilan. Maka besarnya pajak penghasilan yang harus disajikan dalam laporan rugi laba akan sama jumlahnya dengan pajak yang terutang menurut kantor pajak dalam SPT ya, yaitu 2,1 juta per tahun berlangsung selama 20 tahun. Lalu bagaimana Pak pada tahun buku 1987? Nah, pajak penghasilan akan dicatat sebagai berikut ya. Karena tadi saya menyebutkan pajak penghasilan itu adalah biaya ya nggak? Maka dari itu kalau biaya kan pasti saldo normalnya adalah debit kan. Nah, karena dia berada di debit tentu harus kita masukkan di
debet, pajak penghasilan di debet 2,1 juta. Lalu utang pajak penghasilan itu ada di kredit sebesar 2,1 juta ya. 2,1 2,1 juta ini tadi berdasarkan hitungan yang pengakuan 2,1 juta per tahun ya enggak. Sehingga jurnal kita untuk mencatat pajak penghasilannya, pajak penghasilan di debit 2,1 juta pada utang pajak penghasilan di kredit 2,1 juta. Utang pasti saldo normal di kredit ya enggak? Lalu biaya bertambah saldo normal di debit. Makanya teman-teman pada saat menjurnal ini pun tidak perlu menghafal. Dengan sendirinya langsung taruh di sini. Nah, perbedaan tarif depresiasi bangunan villa tersebut mengakibatkan laba rugi mengakibatkan laporan laba rugi untuk masa 10 tahun pertama menunjukkan adanya kerugian sebesar 600.000 per tahun. Dan tarif pajak efektif sebesar 140% dari laba sebelum pajak. Ya, sedangkan untuk 10 tahun berikutnya di mana biaya depresiasi tidak lagi diperhitungkan, tarif pajak efektifnya menjadi sebesar 23% dari laba sebelum pajak. Ya, jadinya perbedaan tarif depresiasinya kan pasti akan beda yang 20 tahun dengan 10 tahun. Ya, mengakibatkan laporan laba rugi untuk masa 10 tahun pertama menunjukkan pasti adanya kerugian sebesar 600.000 yang tadi kan. Nih yang ini. Ini kan rugi nih, laba ruginya. Itu rugi. Lalu yang berikutnya adalah untuk dan tarif pajak efektifnya adalah 140% dari laba sebelum pajak. Kita kalinya kan 40% kan tadi, untuk dapat 2,1 juta tadi. Nah, sedangkan untuk 10 tahun berikutnya, di mana biaya depresiasi tidak lagi diperhitungkan, tarif pajaknya menjadi 23% dari laba sebelum pajak. Nah, kenapa sih Pak kita perlu alokasi pajak? Ya, kenapa sampai kita memerlukan adanya alokasi pajak? Nah, tanpa alokasi pajak, laporan perhitungan rugi laba untuk perusahaan tersebut tidak menunjukkan jumlah yang realistis jika dibandingkan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Nah, hal ini disebabkan biaya depresiasi untuk tujuan akuntansi diperhitungkan atas dasar taksiran bangunan selama 10 tahun. Sedangkan untuk perhitungan pajak penghasilan ditetapkan umur bangunan adalah 20 tahun. Ya, seperti itu. Ya, jadi tanpa alokasi pajak, laporan perhitungan rugi laba untuk perusahaan tersebut tidak menunjukkan jumlah yang realistis jika dibandingkan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Karena kenapa? Disebabkan oleh biaya depresiasi. Untuk tujuan akuntansi diperhitungkan atas dasar taksiran umur bangunan selama 10 tahun. Sedangkan untuk perhitungan pajak penghasilan, ditetapkan umur bangunannya adalah 20 tahun. Sebagai akibatnya apa? Pajak penghasilan dilaporkan dalam laporan rugi laba. Tidak sesuai dengan laba kena pajaknya. Nah, oleh karena itu perlu diadakan alokasi pajak antar periode agar pajak penghasilan menunjukkan korelasinya dengan laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga aplikasi prosedur alokasi pajak pada laporan perhitungan rugi laba perusahaan setiap tahunnya selama 20 tahun adalah sebagai berikut. Ya, di sini untuk laporan laba rugi parsial dengan alokasi pajak antar periodenya, teman-teman bisa lihat. Nah, laba sebelum pajak 1,5 juta dikali dengan 40%, ya kan. Dapat 600.000. 1,5 juta dikurangi 600.000 dapat 900.000. Nah, 10 juta dikurangi 1 juta adalah 9 juta. 9 juta dikali dengan 40%. Itu dapat 3,6 juta. Ya, 9 juta dikurangi 3,6 juta dapat 5.400.000. Ya, diperoleh angkanya adalah 5,4 juta. Nah, dengan alokasi pajak antar periode tidak berarti jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan
tiap tahunnya menjadi berbeda. Pada dasarnya perusahaan itu tetap diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar 2.100.000 setiap tahun selama 20 tahun. Nah, perbandingan kedua prosedur tersebut dilihat dari segi pengaruhnya terhadap pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan rugi laba adalah sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan sekian, lalu disajikan dalam laporan rugi laba tanpa alokasi dengan alokasi, ya seperti ini. Untuk masa 10 tahun pertama yang dibayarkan 2,1 juta, ya selama 10 tahun berarti kali 21 juta. Jumlah per tahunnya 2.100.000, jumlah selama 10 tahunnya 21 juta. Sehingga totalnya untuk 20 tahun, 21 ditambah 21 adalah 42 juta, ya nggak? Kemudian yang disajikan dalam laporan rugi laba, tanpa alokasi 21 juta dengan 21 juta, totalnya adalah 42 juta. Selanjutnya 6 juta ditambah dengan, ini kan 21 juta sama ya yang tanpa alokasi. Lalu yang dengan alokasi gimana Pak? Di sini jumlah per tahun 600.000, berarti 600.000 dikali dengan 10, ya nggak? Sama dengan 6 juta. Kemudian jumlah per tahunnya adalah 3.600.000, ya kan? Lalu kita tambahkan 6 juta, karena tadi jumlah per tahunnya adalah 36 juta, 36 juta dikali 10 ya, 3,6 juta dikali 10, 36 juta. 36 juta ditambah dengan 6 juta adalah 42 juta. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman bisa melihat demikian. Nah, kita lihat prosedur pembukuan alokasi pajak antar periode. Misalnya perusahaan melakukan setoran pajak penghasilan setiap bulan sebesar 125.000 dimulai pada bulan Januari 1987. Dengan demikian, sampai dengan akhir bulan Desember 1987, pajak penghasilan yang sudah disetor sebesar Rp1.375.000. Ya, 125.000 dikali dengan 11 bulan ya. Tentu kita bisa melihat di situ tentunya 11 bulan. Ya, kan tadi dimulai pada bulan Januari ya, 1987. 125.000 dikali 11 bulan adalah 1.375.000. Setoran pajak dalam bulan tertentu diperlakukan sebagai angsuran pajak untuk bulan sebelumnya, Januari 1987 untuk Desember 1986. Februari 1987 untuk Januari 1987 ya. Jadi biasanya kan kalau melakukan pembayaran angsuran pajak, bulan ini dibayarkan di bulan yang akan datang. Makanya bulan yang akan datang itu dibunyikannya adalah untuk pembayaran bulan yang lalu loh sebenarnya. Misalnya mau bayar bulan Desember, berarti itu untuk pembayaran angsuran pajak bulan yang November. Kalau dibayarkan di bulan November berarti angsuran pajaknya bulan yang sebelum November yaitu Oktober, ya seperti itu. Nah, apabila pajak penghasilan yang terutang untuk 1987 sebesar 2.100.000 dan pajak penghasilan yang diperhitungkan dari laba akuntansinya sebesar 600.000, maka jurnal yang dibuat untuk tahun 1987 adalah sebagai berikut. Ya, mencatat setoran pajak penghasilan. Ya, mencatat setoran pajak penghasilan bulanan Februari sampai Desember 1987, teman-teman akan mengakui uang muka pajak penghasilan sebesar 125.000. Ya, karena ini adalah uang muka, kita masukkan di debitnya ini nih. Melakukan setoran pajak penghasilan setiap bulan sebesar 125.000 diawali Januari 1987. Makanya jurnalnya uang muka pajak penghasilan 125.000 pada kas 125. Lalu mencatat pajak penghasilan yang diperhitungkan untuk tahun 1987, ya, teman-teman mengakui tadi ya, biaya pajak penghasilan selalu berada di debit, ya. Hutang pajak penghasilan selalu berada di kredit. Nah, karena tadi pajak penghasilan yang diperhitungkan
dari laba akuntansinya sebesar 600.000, maka teman-teman jurnalnya langsung di sini pajak penghasilan di debit, saldo normal di debit pastikan pajak penghasilan adalah biaya 600.000, utang pajak penghasilan saldo normal kredit taruh di kredit 600.000. Lalu mencatat perhitungan penyelesaian uang muka pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan pada tahun 1987. Nah, pajak penghasilan yang ditangguhkan adalah 1,5 juta. Kemudian uang muka pajak penghasilannya adalah 1.375.000. Dapat dari mana, Pak? Tadi yang 125.000 dikali 11 bulan. Ya, kita kan pasti akan mengakuinya 11 bulan karena yang bulan Desember akan dibayarkan di Januari kan tahun berikutnya. Makanya kita cuma bayarnya 11 bulan nih, 1.375.000. 125.000 dikali 11 bulan. Sehingga kita masih punya 1 bulan ya, 1 bulan utang pajak penghasilan sebesar 125.000. Ini kita bayarin tahun depan, yaitu tahun 1988. Utang pajak penghasilan kan tadi 125.000 kredit. Nanti tahun depannya tinggal dibalik utang pajak penghasilan pada kas, harusnya gitu. Nah, di sini kita di debitnya pajak penghasilan yang ditangguhkan 1,5 juta, di debit uang muka pajak penghasilan di kredit 1,375, dan hutang pajak penghasilan di kredit 125.000. Nah, dalam buku besar perusahaan, rekening pajak penghasilan ditangguhkan akan tampak sebagai berikut. Ya, seperti nanti kita lihat. Nah, dalam buku besar perusahaan, rekening pajak penghasilan akan ditangguhkan, pajak penghasilan ditangguhkan akan nampak sebagai berikut. Pajak penghasilan ditangguhkan ya. Teman-teman lihat di sana 31 Desember 96 itu saldo akhir 15 juta. Kemudian 31 Desember 1997 ada di kredit 1,5 juta, hingga 15 juta dikurangi 1,5 juta dapat 13,5 juta. Ini kan ada pajak penghasilan yang ditangguhkan kan? Kita harus taruh di kredit. 1,5 juta dapat 13,5 juta. Lalu 31 Desember 98, 13,5 juta dikurang 1,5 juta adalah 12 juta. Dan seterusnya sampai dengan 31 Desember 2005, kreditnya 1,5 juta, saldonya 1,5 juta. Lalu 31 Desember 2006, akhirnya sampai pada saldo akhir kita di 31 Desember 2006 menjadi 0. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat pada akhir tahun 1987, rekening pajak penghasilan ditangguhkan itu bersaldo debit sebesar 1,5 juta tahun 87. Dia PPh ditangguhkannya bersaldo debit sebesar 1,5 juta. Yang nantinya akan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lain-lain. Ya, nanti akan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lain-lain. Nanti bunyinya di mana, Pak? Di dalam neraca ya. Kita masukkan sebagai aktiva lancar. Nah, situasi yang demikian akan berlangsung selama jangka waktu 10 tahun, yaitu sampai 31 Desember 96, sehingga pada akhir tahun 96 tersebut rekening pajak penghasilan ditangguhkan akan mempunyai saldo debit sebesar 15 juta rupiah. Ya, seperti itu. Jadinya nanti akan terus berlangsung, kita menggunakan saldo debitnya tadi kan 1,5 juta dan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lain-lain, kemudian sampai diakui sampai dengan 31 Desember 96, sehingga pada akhir tahun 96 tersebut, rekening PPh ditangguhkan akan mempunyai saldo debit sebesar 15 juta. Nah, untuk masa 10 tahun berikutnya, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan setiap tahunnya itu sama. Ya, yang harus dibayarkan itu setiap tahun sama, yaitu sebesar berapa? 2,1 juta. Sedangkan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan rugi laba setiap tahunnya sebesar 3.600.000. Hingga dengan demikian, selama 10 tahun tersebut, rekening pajak penghasilan yang ditangguhkan harus dikredit sebesar 1,5 juta setiap tahun. Ya, karena tadi kita sudah
mengakui PPh yang dilaporkan dalam laporan laba ruginya setiap tahun 3,6 juta. Sehingga selama 10 tahun terakhir tersebut, rekening PPh yang ditangguhkan harus dikredit sebesar 1,5 juta setiap tahun. Sehingga jurnal yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, mencatat PPh yang diperhitungkan untuk tahun 97. Pajak penghasilan 3,6 juta, lalu hutang pajak penghasilan adalah 3,6 juta. Nah, untuk biaya pajak penghasilan di debit, biaya pajak penghasilan selalu ada di debit, taruh di debit 3,6 juta. Lalu di kreditnya adalah hutang pajak penghasilan sebesar 3,6 juta. Debit kredit 3,6 juta. Lalu mencatat perhitungan penyelesaian uang muka PPh dan PPh terutang menurut SPT tahunan dalam tahun 97. Ya, di sini teman-teman, cara menjurnal yang lebih mudah, tadi kita udah tahu ya, pajak penghasilan yang ditangguhkan kan dikredit kan, sebesar 1,5 juta langsung kita taruh di kredit. Lalu ada uang muka pajak penghasilan yang 125.000 dikali 11 bulan kan, 1.375. Nah, karena kita udah tahu uang muka pajak penghasilan dan pajak penghasilan ditangguhkan sudah kita ketahui angkanya, ya udah kita langsung buang di kredit, tinggal lawan transaksinya utang pajak penghasilannya kan kita balik sebesar 2.875.000 ya. Berarti utang PPh kita berkurang, ya enggak? Karena utang PPh-nya berada di debit, utang pajak penghasilan di debit sebesar 2.875.000. Namanya juga mencatat perhitungan penyelesaian uang muka PPh kan, dan PPh utang PT tahunan tahun 97. Berarti kita harus membalik besarnya utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilannya di debit, lalu uang muka pajak penghasilan 125.000 kali 11 bulan, 1.375.000, dan pajak penghasilan ditangguhkan sebesar 1,5 juta. Nah, dalam buku besar perusahaan, rekening pajak penghasilan ditangguhkan akan tampak sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kan, mulai dari 31 Desember 96, saldonya 15 juta. Lalu 31 Desember 97 kita akui 1,5 juta, yang ini kan nih. Pajak penghasilan ditangguhkan tuh pasti diakui setiap tahun 1,5 juta. Pak, kok nggak diakui 1.375.000? Enggak. Karena 1.375.000 itu kita hanya mengakui apa? Kita mengakui cuma 11 bulan. Kita perlu melakukan pengakuan selama 12 bulan berarti kan. Jadi pajak penghasilan ditangguhkan adalah 1,5 juta bulat, 1,5 juta. 1,5 juta ya kredit. 15 juta dikurangi 1,5 juta dapat 13,5 juta. 13,5 juta dikurangi dengan 1,5 juta, 12 juta. 31 Desember 1997 ya, pajak penghasilan ditangguhkan. Terus kita akui kan sampai 10 tahun berikutnya kan. Lalu di 31 Desember 2005 masih 1,5 dan akhirnya mencapai sisa saldo 1,5 dan 31 Desember 2006 sampailah kita kepada saldo akhir 0 ya. Karena kita harus mengenolkan pajak penghasilan ditangguhkan. Kan nggak mungkin ya pajak penghasilan ditangguhkannya muncul terus sepanjang tahun, terus nggak disetel-setel, nggak kelar-kelar. Tentunya harus ada penyelesaian kan. Nggak mungkin dia di dalam postingan buku besar kita gantung terus. Ngotor-ngotorin aja buku besar. Maka dari itu dia harus dinolkan. Makanya sampai 31 Desember 2005, 1,5 juta dikurangi 1,5 juta, saldonya menjadi 0. Nah, melalui prosedur alokasi pajak yang demikian tersebut, maka pada akhir masa kegunaan bangunan, yaitu pada akhir tahun 2006, rekening pajak penghasilan ditangguhkan akan bersaldo nihil. Ya, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa rekening pajak penghasilan yang ditangguhkan tersebut menjadi 0, menjadi nihil, ya, tidak bisa digunakan atau menjadi angkanya adalah 0, ya, seperti itu. Ya, semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman semua atas penjelasan yang sudah saya sampaikan, ya.
Kalau misalnya ada yang belum jelas, teman-teman bisa buka kembali PDF-nya, PowerPoint yang sudah saya share di pertemuan ke-13 pada e-learning, lalu, buka kembali yang ada di forum, pelajari, ya semoga memberikan, pencerahan. Kalau ada yang berminat pakai PSAK 46 atau akuntansi pajak penghasilan ini mau digunakan, dalam tugas akhir teman-teman juga boleh ya, sangat diperkenankan. Ini juga judul yang belum banyak yang berminat berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan. Ya, boleh dicoba. Siapa tahu dengan Anda membuat tugas akhir, mengambil tema akuntansi pajak penghasilan akan menghasilkan sebuah kebaharuan. Ya, kebaharuan ini nanti bisa memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Ya, akhir kata dari saya, terima kasih. Kemudian teman-teman tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi COVID-19 dan perkuliahan kita masih dilaksanakan secara online memang, semoga tetap semangat ya, jangan patah semangat karena sebentar lagi kita ujian akhir. Ya, akhir kata tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer dan sampai jumpa. Terima kasih.